Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Tiasto telah memberikan kesempatan pada kelompok 4 untuk melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila selaku moderator pada kelompok 4 dan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Andika Putra Adiamal, yang kedua ada Arif Saputra, yang ketiga ada Asmarela, yang keempat ada Dini Amelia, dan yang keenam ada Yuyun Santiana. Oke, jadi kelompok kami sendiri ini menganalisis tentang masalah penjadwalan yang ada di PT Indofood. Nah, PT Indofood sendiri itu merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar yang ada di Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis produk dan fasilitas produksi. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, pastinya di PT Indofood sendiri harus ada mengatur jadwal produksi agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, masalah penjadwalan produksi ini tidaklah mudah karena ada yang namanya keterbatasan mesin, waktu, dan juga bahan baku. Masalah ini menjadi penting karena kesalahan dalam penjadwalan bisa berdampak cukup serius, yaitu yang pertama seperti keterlambatan pengiriman. Bayangkan jika produk yang seharusnya itu sudah bisa sampai ke tangan konsumen, tetapi malah terlambat untuk sampai ke tangan konsumen, jadi tertunda gitu. Tentu hal ini akan menurunkan kepercayaan pelanggan dan juga bisa merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu ada pemborosan biaya produksi. Nah, hal ini itu bisa terjadi ketika mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya nih, mesin menganggur karena menunggu bahan baku. Atau sebaliknya, bahan baku terbuang karena tidak digunakan sesuai dengan jadwalnya. Selanjutnya itu ada penumpukan atau kekurangan stok. Nah, dalam beberapa kondisi, produk yang dihasilkan bisa menumpuk di gudang sehingga meningkatkan biaya penyimpanan. Namun di sisi lain, stok juga bisa tidak mencukupi kebutuhan pasar yang menyebabkan keterlambatan pemenuhan permintaan konsumen. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Adika. Kepada Adika, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan. Tujuan analisis. Jadi tujuan menganalisis ini kami yang pertama mengkaji masalah penjadwalan produksi dari sudut pandang teori komputasi. Terus yang kedua, memodelkan sistem menggunakan automata dan grammar. Yang ketiga, menganalisis apakah masalah dapat diputuskan atau decidable. Terus yang terakhir, menentukan kelas kompleksitas masalah P atau NP hard. Oke, next. Oke, di slide ini sistem yang kami analisis itu adalah sistem penjadwalan produksi di salah satu pabrik PT Indofood. Jadi fokusnya itu bukan ke produknya aja teman-teman, tapi ke gimana cara ngatur urutan produksinya itu supaya rapi dan efisien. Nah, kalau kita lihat dari deskripsinya itu, input sistemnya itu berupa pesanan produk. Nah, misalnya produk A, produk B, dan produk C. Terus ada juga kapasitas mesin dan batas waktu produksi. Nah, semua itu jadi bahan pertimbangan sebelum produksinya dimulai. Terus prosesnya sendiri adalah menentukan urutan produksi di mesin. Jadi sistem itu mikirin produk mana yang harus dikerjakan duluan. Terus yang terakhir, output yang dihasilkan adalah jadwal produksi yang sudah valid dan bisa dijalankan. Nah, contoh sederhananya, misalnya ada produk A harus diproduksi dulu. Jika sudah selesai, maka lanjut ke produk B, kemudian ke C. Jadi urutannya itu nggak bisa dibalik, teman-teman. Terus mesinnya juga cuma bisa ngerjain satu produk di dalam satu waktu.
Jadi kalau lagi produksi produk A, yang lain itu harus nunggu. Dan karena prosesnya bertahap dan jelas kayak gini, sistem ini tuh termasuk sistem diskrit dan cocok dimodelkan pakai automata dan grammar formal. Oke, baik, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Andika atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Yuyun. Kepada Yuyun, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem penjadwalan produksi dapat dimodelkan menggunakan finite automata. Pada finite automata, sistem digambarkan dalam bentuk state dan transisi. State mempresentasikan tahapan-tahapan dalam proses produksi, sedangkan transisi menunjukkan perpindahan dari satu tahapan ke tahapan lain akibat proses produksi dari suatu produk. Sebagai contoh, terdapat beberapa state dalam sistem produksi. 0 merupakan state awal yang menandakan bahwa proses produksi belum dimulai. Nah, ketika produk A selesai diproduksi, sistem berpindah dari Q0 ke Q1. Begitupun selanjutnya, setelah produk B selesai, sistem berpindah ke Q2, dan setelah produk C selesai, sistem berada pada Q3 sebagai tahap akhir produksi. Automata ini dirancang untuk menerima urutan produksi yang benar, yaitu A diikuti B, kemudian C. Jika sistem menerima input A, B, C, maka automata akan berpindah dari Q0 ke Q1, kemudian Q2, dan yang terakhir berada di Q3. Urutan ini tuh sesuai aturan, jadi proses produksi dinyatakan benar atau diterima. Namun, apabila urutan produksi tidak sesuai, misalnya urutannya ACB atau CAB, maka automata tidak dapat melanjutkan proses sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, automata akan berpindah ke sync state, yaitu keadaan khusus yang menandakan bahwa urutan produksi salah dan proses tersebut ditolak. Dengan pemodelan seperti ini, finite automata dapat membantu mengontrol dan memvalidasi urutan produksi, sehingga sistem penjadwalan menjadi lebih terstruktur dan kesalahan dalam proses produksi dapat diminimalkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yuyun atas penjelasannya, sangat baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akan dibahas oleh Arif. Kepada Arif, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pemodelan grammar. Pada bagian ini, kami menggunakan grammar formal untuk memodelkan urutan produksi yang valid. Grammar berfungsi sebagai aturan formal yang menentukan urutan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, dalam contoh ini, kami mendefinisikan satu non-terminal yaitu S sebagai simbol awal dan terminal ABC sebagai presentasi tahapan produksinya. Pada aturan produksinya adalah S menghasilkan ABC. Artinya, hanya urutan A diikuti B, lalu C yang diterima atau dianggap valid. Jika urutan produksinya tidak sesuai, misalnya kayak ACB atau BAC, maka urutan tersebut tidak dapat dihasilkan, sehingga otomatis dianggap tidak valid. Dengan demikian, grammar ini bertindak sebagai filter logis yang memastikan hanya urutan produksi atau string yang sesuai urutan yang dapat diperbolehkan atau diterima. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Arif atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Dini. Kepada Dini, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini untuk membahas permodelan automata dan grammar, yang pertama dari sisi automata, diagram menunjukkan alur state dari awal sampai akhir. State awalnya adalah Q0, lalu sistem membaca input A, lalu berpindah ke state berikutnya, kemudian membaca B, dan dilanjutkan C. Jika urutan input sesuai, sistem akan mencapai akhir state atau final state, yang menandakan proses berhasil. Namun, jika urutannya salah, otomata langsung masuk ke sync state, artinya proses gagal dan tidak bisa dilanjutkan. Kedua, dari sisi grammar. Aturan produksinya sangat sederhana, yaitu S menghasilkan ABC. Ini berarti hanya satu urutan yang dianggap valid, yaitu A diikuti B lalu C.
Jika urutannya tidak sesuai, maka string tersebut tidak bisa dihasilkan oleh grammar. Maaf Pak, nanti kami revisi untuk gambarnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, oke. Terima kasih Dini atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Asma. Kepada Asma, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis decidable dan halting. Decidable, suatu urutan produksi valid atau tidak, itu termasuk ke dalam masalah disable karena automata selalu berhenti setelah membaca seluruh input. Dan kedua, keputusan diterima atau ditolak perlu dapat ditentukan. Dalam proses halting, automata dan grammar yang digunakan itu ada dua. Yang pertama, tidak memiliki looping tak terbatas, sehingga proses selalu berhenti setelah seluruh input selesai dibaca. Dengan demikian, sistem penjadwalan sederhana ini pasti berhenti di halting. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Asma terhadap penjelasan materi yang terakhir. Jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwasannya masalah produksi di PT Indofood dapat diselesaikan secara praktis melalui teori komputasi. Masalah ini termasuk NP-hard apabila ingin memperoleh solusi terbaik. Analisis ini menunjukkan bahwa masalah nyata di industri seperti PT Indofood dapat dimodelkan dengan konsep automata dan grammar. Meskipun sistem disable dan selalu berhenti, kompleksitas optimasinya tinggi sehingga memerlukan pendekatan heuristik dalam praktiknya. Oke, itu tadi presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.